Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Iana dalam materi Quran Hadis kelas 10, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kodifikasi Al-Quran atau dikenal dengan sejarah pembukuan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran setelah turun kemudian turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, kemudian muncullah masa penulisan Al-Quran ya. Itu dinamakan masa kodifikasi, sejarah kodifikasi Al-Quran, yaitu sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran. Nah, kita mulai pada zaman Rasulullah. Sejarah penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah. Sebelumnya Rasulullah itu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menulis. Selain menghafalkan, Rasulullah menganjurkan kepada sahabatnya untuk menulis juga Al-Quran. Tetapi tulisan Al-Quran itu tidak boleh dibawa ke tempat musuh. Jadi ketika Al-Quran itu ditulis, ya udah disimpan saja di tempatnya masing-masing ya. Dikumpulkannya Al-Quran pada masa Rasulullah ini dikenal dengan Al-Jam'ul Quran Al-Awwal. Jadi pengumpulan Al-Quran di masa yang awal ya. Pengumpulan Al-Quran yang pertama kali, Al-Jam'ul Al-Awwal. Nah, medianya ini para sahabat itu menulis Al-Quran di masa ini itu menggunakan media apa? Menggunakan media berupa ar-riqa atau kulit binatang, kemudian al-lihaf atau lempengan batu, al-aktaf tulang binatang, al-usbu pelepah kurma. Jadi media-media yang digunakan untuk menulis Al-Quran pada masa Rasulullah itu adalah di kulit binatang, di batu-batu, kemudian di tulang-tulang binatang, dan juga di pelepah kurma. Nah, siapakah penulisnya? Pada masa Rasulullah ini sebanyak 34 lebih orang yang mencatat wahyu dengan tulisan naskhi ya. Jadi mereka menulis Al-Quran di media tadi ya. Penulis yang terkenal adalah Ubay bin Ka'ab, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, dan Zaid bin Sabit adalah orang-orang yang para sahabat yang terkenal pada masa Rasulullah dalam penulisan Al-Quran. Kemudian setelah Rasulullah wafat, masuklah kita ke masa Khulafaur Rasyidin, yaitu dimulai masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada masa ini terjadilah yang namanya banyak pemberontakan. Jadi setelah Rasulullah wafat, banyak pemberontakan, di antaranya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi pengganti Rasulullah, yaitu Musailamah al-Kazzab ya. Nah, pada masa Abu Bakar ini, Abu Bakar itu mendapatkan tantangan sebagai khalifah yang pertama untuk memerangi orang-orang murtad dan orang-orang pemberontak setelah Rasulullah wafat. Nah, kemudian Abu Bakar pada saat itu mau memerangi orang-orang yang murtad dan pemberontak itu dengan pimpinan si Musailamah al-Kadzab ini di kota Yaman ya. Mereka melakukan satu peperangan yang dikenal dengan perang Yamamah. Nah, pada saat itu di peperangan itu banyak sekali para penghafal Al-Quran itu yang wafat, yang gugur di medan perang. Kurang lebih ada 70 penghafal Al-Quran yang wafat pada peperangan Yamamah itu. Akhirnya Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu mempunyai kekhawatiran jika Al-Quran itu hilang dari muka bumi karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur. Kemudian Umar bin Khattab itu memberikan usulan kepada Abu Bakar untuk pembukaan Al-Quran, dan awalnya Abu Bakar itu nggak setuju ya, karena itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Abu Bakar awalnya takut, tidak berani untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah. Tapi dengan diskusi yang panjang, akhirnya Abu Bakar menyetujui usul dari Umar untuk membukukan Al-Quran ya. Jadi mengumpulkan Al-Quran yang ada, yang diserahkan di
di tempat para sahabat untuk dikumpulkan menjadi satu. Nah, pada saat itu kemudian dibentuklah panitia pembukuan Al-Quran dengan ketuanya Zaid bin Sabit. Kemudian anggotanya adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Abu Zaid. Kemudian didukung oleh para sahabat-sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Nah, teknis pengumpulan Al-Quran pada masa ini, pada masa Abu Bakar ya, tekniknya adalah mengumumkan kepada para sahabat di penjuru kota agar mengumpulkan Al-Quran yang tertulis dalam berbagai macam media. Jadi ada yang menyetorkan di dalam bentuk di batu, kemudian ada yang menyetorkan tulisan yang berada di kulit binatang. Jadi diumumkan. Nah, kemudian membawa 2 orang saksi yang menyatakan bahwasanya tulisan itu benar-benar valid ya, benar-benar bisa pertanggungjawaban kebenarannya. Terus kemudian ditulislah dan disusun menjadi sebuah buku. Nah, itu apa? Teknik yang digunakan oleh Abu Bakar dalam mengumpulkan Al-Quran. Kemudian masa ini itu dinamakan Jam'ul Quran As-Sani, mengumpulkan Al-Quran pada masa kedua ya, setelah pada masa Rasulullah. Jadi Jam'ul Sani ini terjadi pada tahun 12 Hijriah. Nah, setelah masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian muncullah masa pembukaan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Nah, di masa Khalifah Umar bin Khattab ini jarang sekali buku-buku serta artikel maupun opini menulis mengenai penulisan Al-Quran pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dikarenakan Umar bin Khattab itu merupakan pemeran penting penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau adalah yang pertama kali memberikan usul, mencetuskan ide tersebut kepada Abu Bakar untuk menuliskan Al-Quran, sehingga perubahan yang berarti tidak dilakukan lagi di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selama masa pemerintahan Umar bin Khattab masih menekuni pengumpulan Al-Quran. Ya, pengumpulan Al-Quran yang dimaksud adalah pengumpulan ayat-ayat yang tertulis di atas tulang, pelepah, dan di atas batu yang kemudian disalin di atas kulit yang telah disamak. Jadi lebih kepada penyempurnaan pengumpulan Al-Quran dari berbagai macam media tadi. Oke. Nah, jadi di masa Umar ini tidak ada pengumpulan Al-Quran secara signifikan. Jadi menyempurnakan atau melanjutkan apa yang telah dilaksanakan di masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini mulailah terjadi perkembangan zaman ya, perkembangan umat muslim. Nah, tersebarnya Al-Quran di berbagai negeri ternyata berdampak negatif terhadap persatuan umat Islam, karena masing-masing daerah memiliki karakter bahasa dan dialek yang berbeda-beda, sehingga memicu egosentris masing-masing pemegang mushaf. Jadi muncullah perselisihan antara pembaca Al-Quran dan menganggap bacaannya itu paling benar, sehingga sampai muncul terjadi pembunuhan ya, saling membenarkan ego masing-masing, membenarkan pendapat masing-masing, sehingga timbullah banyak perselisihan dalam hal membaca Al-Quran karena banyaknya dialek, banyaknya bahasa yang dibaca dalam Al-Quran ya. Kemudian gagasan pengumpulan Al-Quran menjadi mushaf di masa Utsman itu karena terjadi perbedaan cara membaca di berbagai negara Islam. Maka Utsman menyatukan dalam satu bacaan yang sering dibaca Rasulullah. Disatukan Al-Quran dalam satu mushaf dengan bacaan yang merupakan bacaan asli dari Al-Quran turun, yaitu bahasa Quraisy ya. Jadi pada masa Utsman bin Affan ini, Al-Quran yang berada tersebar di seluruh daerah itu ditarik semuanya
ya, dikumpulkan kembali, kemudian semuanya direvisi menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Kemudian direvisi tulisannya menjadi satu bentuk tulisan, yaitu Rasm Utsmani, dan yang terkenal dengan apa sekarang itu Al-Quran dengan menggunakan Rasm Utsmani. Itu terjadi pada masa Utsman. Untuk apa? Untuk menanggulangi, untuk mengatasi perselisihan pertikaian yang terjadi karena perbedaan bacaan di antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, ya. Kemudian mushaf pada masa Utsman ini yang sudah satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy, dan sudah satu tulisan, yaitu Rasm Utsmani, itu kemudian disimpan di tempatnya Hafsah, ya. Dan inilah Al-Quran pertama kali yang dijadikan pegangan sampai sekarang. Nah, apa sih keistimewaan mushaf Utsmani? Ya, kenapa kok mushaf Utsmani itu dijadikan pedoman sampai sekarang? Bahkan kalau kita lihat di Al-Quran ya, itu selalu ada pernyataan dari percetakannya Al-Quran ini menggunakan Rasm Utsmani. Lah, kita pengen tahu dong apa sih keistimewaan Rasm Utsmani itu. Jadi di antara keistimewaan Rasm Utsmani atau di antara keistimewaan mushaf Utsmani adalah mushaf ini ditulis berdasarkan kepada riwayat yang mutawatir. Jadi bukan riwayat yang ahad. Jadi Al-Quran riwayat Utsman, mushaf Utsmani ini riwayat yang digunakan itu semuanya adalah mutawatir. Kemudian yang kedua, mushaf ini meninggalkan ayat yang dinasakh bacaannya. Jadi ayat-ayat yang sudah terhapus, ayat-ayat yang sudah dinasakh itu semuanya tidak dimasukkan dalam mushaf Utsmani. Kemudian susunannya tertib ayat dan surat sesuai dengan tertib ayat dan surat yang dikenal sekarang ini. Jadi sudah mulai ada tertib ayat dan tertib surat, mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas seperti mushaf pada saat ini. Kemudian penulisannya berdasarkan cara yang dapat menghimpun segi bacaan yang berbeda-beda dan huruf-hurufnya sesuai dengan diturunkan Al-Quran 7 huruf. Kemudian menjauhkan segala sesuatu yang bukan Al-Quran, seperti tafsiran yang ditulis sebagai sahabat dalam mushaf pribadinya. Jadi di dalam Rasm Utsmani itu murni semuanya Al-Quran, tidak ada perkataan sahabat yang ditambahkan. Nah, kemudian pada masa Abu Thalib, ya. Jadi Al-Quran pada masa Abu Thalib. Bagaimana kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Thalib? Ya. Setelah adanya Al-Quran induk, yaitu yang berada di tempatnya Hafsah tadi, pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran karena di belahan dunia terdiri dari berbagai macam bangsa dan suku bahasa. Hal ini menginspirasi pakar bahasa bernama Abu Asad Ad-Duwali. Beliau merupakan khalifah pada masa Ali bin Abi Thalib. Inspirasi yang diperoleh adalah tanda baca atau nuqat i'rab yang dibuat dengan bentuk tanda titik, kemudian tanda baca tersebut diaplikasikan dalam mushaf dan pada riwayat dari Ali radhiyallahu anhu. Abu Asad Ad-Duwali menggunakan titik bundar penuh dengan warna merah untuk menandai fathah, kasrah, dhammah, tanwin, dan penggunaan warna hijau untuk hamzah. Jika terdapat kata yang ditanwin bersambung dengan kata berikutnya dengan awalan huruf halaq atau huruf idhar, maka ditandai dengan tanda titik 2 horizontal dan titik 2 vertikal untuk idgham. Jadi di masa Ali bin Abi Thalib ini sesuatu yang signifikan terjadi adalah pemberian tanda pada Al-Quran, ya. Karena Al-Quran semakin luas, banyak suku, banyak bangsa, banyak bahasa, akhirnya Abu Asad Ad-Duwali sebagai peletak ilmu nahwu itu meletakkan tanda-tanda titik-titik yang digunakan untuk mempermudah Al-Quran, ya, untuk mempermudah Al-Quran. Kemudian pembukaan Al-Quran pada masa pasca Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin itu bagaimana pembukaan Al-Quran? Disebutkan bahwasannya Nasr bin Asim merupakan tokoh pertama kali yang membuat naqtul i'jam atau tanda titik untuk membedakan huruf-huruf yang sama karakternya atas permintaan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang khalifah pada masa dinasti Umayyah. Tokoh yang menggunakan pertama kali tanda fathah, kasrah, dhammah, sukun, dan tasydid adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi pada abad kedua Hijriah. Kemudian pada masa Khalifah Al-Ma'mun terciptalah tanda tajwid berupa ismam, rum, dan mat.
Terdapat tanda baru berupa lingkaran bulat sebagai pemisah ayat dan mencantumkan nomor ayat, tanda-tanda waqaf, kemudian ibtidak, kemudian menerangkan identitas surat setiap awal dengan memberi nama, tempat turun, jumlah ayat, dan jumlah ain. Jumlah ain itu rubu' itu loh, seperempat Al-Quran itu pasti ada tanda ain, itu merupakan seperempat halaman, itu pasti ada ain seperti itu ya. Tanda lain yang digunakan sebagai pemisah antar satu juz dengan yang lainnya, berupa kata juz diikuti dengan penomorannya. Jadi ini terjadi setelah pasca Khulafaur Rasyidin. Nah, penyempurnaan Mushaf Utsmani, Mushaf Utsmani atau penyempurnaan Al-Quran itu terjadi dalam 3 fase ya. Penyempurnaan Al-Quran dilakukan karena banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam, di mana dialek mereka berbeda dengan dialek Arab yang asli. Nah, 3 fase penyempurnaan Al-Quran itu yang pertama terjadi pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan yang menugaskan Abu As'ad Ad-Du'ali untuk meletakkan tanda baca i'rab pada tiap kalimat dan bentuk titik untuk menghindari kesalahan membaca. Kemudian pada fase kedua, pada masa Abdul Malik bin Marwan menugaskan Al-Hajjaj bin Yusuf untuk memberikan titik sebagai pembeda antara satu huruf dengan lainnya. Ba dengan 1 titik di bawah, tak dengan 2 titik di atas, sak dengan 3 titik di atas, dan seterusnya. Itu terjadi pada fase yang kedua. Fase yang ketiga, peletakan baris atau tanda baca i'rab seperti dhammah, fathah, kasroh, dan sukun mengikuti cara pemberian baris yang tadi dilakukan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, itu 3 fase penyempurnaan Al-Quran sehingga Al-Quran itu menjadi seperti sekarang yang kita dapatkan ya. Nah, kemudian percetakan Al-Quran ya pertama kali terjadi pada tahun 1787, diterbitkan oleh S. Petersburg dengan edisi Malai Usman. Kemudian percetakan kedua terdapat di kota Kazan pada tahun 1828. Kemudian percetakan ketiga terjadi di Persia, Iran pada tahun 1838 dan di Istanbul 1877. Kemudian pada tahun 1858 terdapat kesalahan dalam percetakan di Jerman dengan edisi Vogel yang memiliki kesalahan sistem penomoran ayat karena tidak sesuai dengan sistem mushaf yang standar ya. Jadi penempatan mushaf pada masa Khalifah Utsman atau penempatan mushaf Utsmani itu pertama kali ditemukan di kota Tashkent dengan khat Kufi. Kemudian mushaf yang kedua ditemukan di Museum Al-Husaini Mesir dan mushaf ketiga berada di Istanbul, Turki. Nah, percetakan oleh kalangan Islam dan percetakan ini dilakukan oleh kalangan Islam dan diawasi oleh para ulama pada abad ke-20. Cetakan Al-Quran yang digunakan di dunia Islam merupakan cetakan Mesir yang dikenal dengan edisi Raja Fud. Edisi tersebut ditulis dengan qiraat Asim, riwayat Hafs, dan diterbitkan pertama kali di kota Kairo pada tahun 1926 Masehi. Pada tahun 1947, Al-Quran dicetak dengan teknik offset. Dengan teknologi percetakan terbaru memiliki huruf-huruf yang indah. Percetakan dilakukan di Turki, dipelopori oleh seorang ahli kaligrafi Turki bernama Said Nurus, sampai Al-Quran yang sampai pada kita sekarang. Nah, itu adalah sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran dari masa Rasulullah sampai kepada masa sekarang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau ada tanggapan ya, kita bisa lanjutkan di kolom chat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.